Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, ini rumah rapih banget ya temboknya, lurus ujungnya, lurus dalemannya gitu. Kayak bertanya, apa ini pakai jin? Apa ini tukangnya mahal banget? Apa yang harus gue bayar untuk membuat rumah serapi ini? Kalian nggak usah bingung benernya. Di sini ada gue spill ya, ini spill rahasia gimana caranya bikin sudutan yang rapi. Ini dipakai sama kontraktor-kontraktor yang cukup gede. Atau kalian tahu, ini dipakai benernya banyaknya itu oleh kontraktor Jepang kalau di Indonesia. Nah, sudutannya seperti ini. Ini namanya sudutan luar dan ini ada sudutan dalam. Jadi ini combo rahasia untuk membuat sudutan rumah kalian itu bagus dan rapi. Dan bonusnya, kalau kalian kejeduk itu mungkin lebih kuat ya, karena di sini kan jadi kayak ada armornya ya si tembok kalian. Nah, pemasangannya itu nggak susah sih menurut gue benernya. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah satu sampel yang gue punya. Walaupun sampelnya udah jelek ya. Walaupun sampelnya udah jelek, ini udah gompal sana gompal sini, tapi ini bisa ngegambarin si cara pemasangannya. Pertama yang ini warnanya putih ya. Yang gue punya di sini yang masih utuh warnanya hitam. Benernya kurang lebih sama. Ditaruh di pojok sini, ini di plesteran ya. Ditaruh seperti ini. Terus si aciannya itu bakal ngikutin si sudutan ini. Jadi yang benernya kelihatan di mata kalian adalah sudutan ini sebenarnya. Nanti dicat dia hilang. Nggak akan kelihatan warnanya, dia nempel sama cat gitu. Terus yang kedua adalah yang di pojok sini. Ditempelin di atas plesteran sama ditempelnya itu ya pakai nih, ada bekasnya kan, ada acian. Masukin. Dia si putih yang ada di sini adalah sebagai penggaris. Yang bisa dikombinasiin sama si ini, jadinya dia rata kan semua gini, set. Kalian akan mendapatkan sudut yang ini nih. Bukan sudut yang sangat tajam ya, jadi kalau menurut gue sudut yang tajam itu gunanya buat apa gitu, nggak ngerti gue. Pengennya kan sudut seperti setajam pisau gitu, buat apa gitu, yang penting kan rapih gitu. Kalau pakai ini lebih rapih, ngebulet, jadi ngebulet itu lebih nggak gampang gompel bener ya. Kalau kalian bikin sudutan yang tajam banget, dia kan jadi kecil banget si ujung acian ya. Semen itu kan semakin tipis dia semakin lemah, jadi ketika kebaduk lebih gampang hancur gitu. Lebih oke yang seperti ini malah gitu. Atau kalian lagi ke jalan gitu, jatuh gitu, kebaduk sama ujung temboknya, kepala kalian nggak akan bocor. Kalau pakai kayak apa sudutannya tajam gitu kan, wah bisa baret tuh kepala, kan bisa apa ada bekas luka gitu. Kalau pakai ini ya kemungkinan kecil. Terus keunggulan lain adalah ada sih yang bahannya galvanis gitu. Tapi galvanis nggak ada yang punya sudut dalam kayak gini kan. Kalau bahannya galvanis, kelemahannya adalah dia gampang karatan. Kalau ini karatan, bayangin kalian pasang itu di luar rumah kalian ya, di luar rumah, hujan. Hujan itu pasti membuat tembok kalian agak lembab lah, walaupun sedikit. Yang namanya galvanis itu nggak murni apa, wah galvanis tidak karatan, enggak. Itu bisa karatan, apalagi yang buat di plafon ya, itu bisa banget karatan. Nyerap air sedikit, nanti lama-lama tembok kalian di ujung ini bakal kuning. Kalau barang ini, bahannya adalah plastik atau bisa dibilang itu UPVC. Umumnya plastik lah gitu. Plastik itu mau gimana pun, lu rendam air nggak akan karatan mau gimana pun gitu. Dan plastik itu karena dia plastik, dia otomatis nggak bisa tipis banget bahannya. Ketika tipis dia kan regas, gampang hancur. Jadi pasti agak tebal. Jadi dia lebih mantep lah gitu, lebih tebal sehingga dia lebih nggak gampang hancur. Karena bisa gini, gue putar gini juga masih aman tuh. Gue muternya masih gini tuh. Oke. Balik lagi dia tuh. Dia bisa balik lagi. Gitu. Aman jadinya. Nggak gampang hancur. Sudut luar juga sama kan gitu. Nah, unggulan selanjutnya adalah dia punya bolong-bolong yang gede. Untuk gipsum itu sudutnya bolongnya kecil-kecil. Tujuannya ya untuk masukin tambalan gipsum. Kumpon-kumpon itu kan gampang masuk kecil-kecil kan, nggak masalah gitu. Dan untuk masang baut. Kalau ini kan nggak usah pakai baut. Kalian nempelnya langsung pakai acian aja. Gede, kenapa gede? Sehingga dia bisa ngikat lebih gampang. Si semen itu masuk ke si bulatan-bulatan ini lebih gampang gitu. Nggak susah masuk ke bulatan yang kecil. Seperti itu. Terus keunggulan selanjutnya adalah di sini ada teksturnya, jadi kasar kan. Jadi si semen yang nempel ke si bahan ini nggak gampang melorot, nggak gampang lepas gitu.
Jadi dia lebih tahan lama. Seperti yang kita lihat di sini nih. Ini cukup solid kan, gini-gini nggak copot nih, kecuali yang ujung ini ya. Tuh, cukup solid, jadinya aman sih gitu. Ini juga copot karena gue banting-banting ya. Ini terbanting-banting dengan sukses. Jadi ini copot. Tapi kalau udah nempel di dinding kalian, ini nggak akan copot. Apalagi udah dicat, dia udah ada pengikat lagi di atasnya gitu, aman banget. Selanjutnya akan gue tunjukin bahwa segampang apa sih masang ini, kan udah cukup solid lah. Keras sih enggak ya, dia lebih ke arah elastis. Nah gue bakal tunjukin dia itu nih, gue cukup pakai gunting sebenarnya. Gunting, kita gunting, ini juga bisa digunting. Tuh. Jadi kalian itu gampang mau di misalnya kurang panjang, kurang pendek gitu. Kurang pendek gitu misalnya. Mau gue gunting bisa, cukup pakai gunting. Gunting biasa yang udah karatan jelek seperti ini juga masih bisa nih dipakai buat ngegunting ini. Saran gue selanjutnya adalah ketika ini misalnya ya, ini kita gunting aja. Kurang panjang nih bahannya misalnya. Saya ngerasa kurang panjang. Terus kalian pengen disambung misalnya. Wah ini kan panjangnya 2,5 meter ya. Jadi kalau kalian mau nyambungin, jangan langsung disambungin dua gini, dek gini, jangan. Nah ini kadang-kadang ini nggak rata, jadi sehingga si kepalanya malah nanti nggak continue. Tekniknya adalah kita gunting dia miring seperti ini, sampai sisa si putihnya aja di ujungnya. Gitu. Juga digunting, gitu, seperti ini. Aku gunting tidak rapi, guntingan saya teman-teman. Terus yang selanjutnya di sampingnya juga kita gunting, yang mau disambungin. Gunting rada tajam gini ya, nggak usah sempurna bagus. Kanan kiri harus sama. Tujuannya adalah supaya si ininya itu ketemunya persis gini nih. Nah gitu, jadi ketemunya persis gini. Ini sambungannya kelihatan dong? Enggak, tenang aja. Ketika kalian cat, si sambungan ini pasti ketutup karena ini sangat-sangat kecil ya. Jadi sambungannya nggak usah rapih banget, nggak usah wah harus 45 derajat, nggak usah. Cukup lah asal lancip-lancip aja, ini kan juga beda kan. Jauh banget bedanya, gue juga asal kan motongnya. Nah, tinggal diginiin tek, langsung hasilnya bagus. Jadi potonglah dengan ujung runcing seperti ini. Tapi putihnya jangan dipotong ya. Kalau kalian potong putihnya nanti nggak ada penggarisnya, nggak ketemu seperti itu. Buat kalian yang mau dinding rumah kalian rapi, dinding kalian rumah bagus, sebenarnya cukup sih untuk basic ya. Belilah dua produk ini, sudut dalam sama sudut luar. Jangan beli sudut luarnya doang dijadiin sudut dalam, percuma, dia nggak ada penggarisnya kan, nggak ada ini. Kalau kalian lihat di sini kan ada putih-putih ini kan, nggak ada. Jadi percuma kalian beli ini terus kalian taruh di dalam gini, nggak masuk apa-apa. Terus yang kalian harus perhatiin juga kalau beli produk kayak gini, sudut luar tidak akan 90 derajat, dia pasti kurang dari 90 derajat. Tujuannya adalah ketika kalian taruh di sini, dia akan lebih meluk si dindingnya, sehingga dia tidak lebih mudah lepas. Untuk yang sudut dalam, juga sama, nggak akan 90 derajat persis. Misalnya gue gunting lah sedikit. Jatuh. Nah, sudut dalam seperti ini juga nggak, kalau kalian tempel di luar gini, dia lebih dari 90 derajat. Nggak itu banget ya, tuh. Dia lebih dari 90 derajat. Tujuannya ya kalau ketika ditaruh di sudut dalam, dia lebih meluk lagi ke si sudutannya, seperti itu. Jadi dia lebih meluk ke si dindingnya, gitu. Jadi lebih nggak gampang copot. Nah, produk yang bagus itu, bukan produk yang bagus ya, produk yang baik itu harus dipikirkan. Bukan bagus ya, tapi baik. Itu harus dipikirkan sampai ke sana gitu. Karena ini spesifik buat tujuan tertentu, ya kita bikinnya juga dipikirin sedalam mungkin untuk tujuan-tujuan supaya tujuannya tercapai. Seperti itu. Kesimpulannya, pakailah produk ini kalau kalian mau punya tembok yang bagus. Bukan sulap, bukan sihir, tapi teknologi. Gitu aja dari gua, thank you.